Ya Allah, saya pengen lah jadi mahasiswa terbaik juga. Saya pengen banget bawa ayah saya, meskipun harus saya gendong gitu. Dan ternyata itu dikabulkan sama Allah. Masya Allahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, kembali lagi bersama saya Windo Diki Irawan di channel YouTube Sang Pejuang Sarjana yang mengupas tentang pendidikan. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Abang Jago. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Nah, sahabat pena, sahabat pejuang sarjana, saya hari ini kedatangan tamu spesial banget nih, yang namanya viral, beritanya di mana-mana, menjadi trending topik di dunia maya, yaitu Jeffrey Ramdhani selaku mahasiswa teladan 1 di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Lampung Utara. Nah, kali ini kita tanya-tanya nih, apa yang bisa menyebabkan Jeffrey ini bisa menjadi mahasiswa teladan, kiat-kiatnya apa supaya menjadi motivasi sahabat pena semuanya. Oke, ikuti terus. Kita akan tanya-tanya nih dengan Jeffrey Ramdhani yang beritanya viral kemana-mana, mahasiswa teladan 1 terbaik di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Gimana Jeff, kabarnya Jeff? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yang penting sehat dulu, ya, karena sehat itu bisa kegiatan apapun bisa kita lakukan. Benar. Nah, Jack, ini kan kemarin beritanya tuh kemana-mana tuh viral, bahkan sampai di stasiun TV semuanya pada memberitakan Jeffrey Ramdhani, seorang wisudawan terbaik 1 di Unko, menggendong ayahnya saat wisuda, prosesi wisuda di lapangan Unko. Nah, gimana Jack perasaan Jeffrey Ramdhani sebagai mahasiswa berprestasi teladan 1 di Unko? Ya, yang pertama pastinya senang ya Pak ya. Luar biasa, Masya Allah. Kita nggak nyangka gitu kan, bahwa teladan 1 itu kita yang dapetin, karena kan banyak tuh mahasiswa lain yang Masya Allah luar biasa juga. Yang pasti suatu kebahagiaan, kebanggaan tersendiri bisa mempersembahkan gelar tersebut untuk kedua orang tua. Awalnya ekspektasinya yang penting lulus gitu kan, ini liatin sama orang tua gitu kan, kalau kita itu udah bisa sarjana gitu kan. Jadi awalnya hanya sebatas itu ya? Iya, Luar biasa. tapi ya kita juga punya mimpi lah. Karena melihat tingkat itu, kita juga pengen ya untuk jadi yang mungkin tidak terbaik, tapi mungkin salah satunya lah ikutin lah gitu Pak ya. Iya. Nah, Jeffrey, itu perasaannya ya. Yang saya ingin tanyakan kembali, mungkin sahabat pena juga ingin tahu kan, apa sih Jeff, motivasi Jeffrey gitu untuk menjadi teladan 1 atau terbaik, salah satu terbaik di Unko? Oke. Mungkin saya pengen jelasin dulu ya, ketika masuk sini itu bukan murni karena keinginan mau kuliah. Dulu itu gimana ya Pak ya, kita itu dulu jurusan otomotif. Otomotif ya? Jurusan otomotif, tapi tiba-tiba masuk bahasa Inggris gitu kan. Oke, banting setir Banting ya? setir. Luar biasa. Luar biasa kan. Nah, di awal perkuliahan itu rasanya ogah-ogahan. Oke. Tapi satu perasaan saya ketika itu bahwa kita sudah terjun nih, tapi setengah-setengah gitu kan. Kalau seperti itu mending nggak usah kuliah lah gitu kan. Oke. Nah, dari motivasi itu melihat keadaan orang tua, ya udah saya lupain kalau saya dulu tuh mau jurusan teknik, dan saya fokus sekarang ke bahasa Inggris. Dan dari situ saya coba terus belajar, ningkatin kemampuan gitu kan. Dan ya alhamdulillah lah, meskipun di awalnya itu ogah-ogahan. Nah, ini juga saya selalu sampaikan sama adik-adik bahwa mereka itu terkadang kuliahnya nggak terlalu bersemangat karena bukan jurusannya ataupun karena paksaan orang tua gitu kan. Tapi ketika kita sudah masuk ke situ, ketika kita sudah ngambil jurusan matematika, let's say misalnya seperti itu, artinya kita itu sudah harus terjun gitu kan, harus berperang melawan keadaan malas dan juga ketidakmampuan kita di awal gitu kan. Nah, itulah yang harus kita tingkatkan seperti itu, karena itulah pengalaman saya. Nah, itu yang menjadikan saya terus belajar dan juga terus termotivasi lah untuk terus meningkatkan skill lah. Peribahasanya seperti ini mungkin ya, kalau sudah kita terlanjur basah, sekaligus kita menjeburkan diri di bidang yang memang kita giati itu ya, prodi yang kita masuk. Oke, mungkin sahabat pena belum tahu nih, Jeffrey Ramdhani ini ternyata sukunya asli suku Lampung. Nah, gimana itu Jeff? Coba cerita Jeff. Katanya ada selentingan netizen ya yang berkomentar di berita-berita viral Jeffrey ya. Gimana itu Jeff? Oke, jadi kemarin tuh ada cerita lucu sih, karena kan ya namanya netizen gitu kan. Yeah. Berita itu viral kemarin, nggak tahu yang komen dari mana. Dikatakan Masya Allah gitu kan, luar biasa. Dan
pasti itu bukan orang Lampung. Oke. Katanya. Kan di Kota Bumi ataupun di Lampung itu kan orangnya gitu-gitu. Iya, kan? betul. Tapi saya tuh nggak komen, saya di majalah gitu. Nah disitulah, oh jadi gitu ya. Sebagian besar mindset orang tentang orang Lampung itu. Tapi ya alhamdulillahnya kita coba apa ya, kita kan bukan tentang suku, Betul. tentang budaya gitu kan. Oke. Ya, semoga orang-orang tuh tidak menilai sebelah mata. Nah, dari kejadian Jeffrey ini, sahabat pena, ini kan mematahkan mindset atau berita-berita yang viral bahwa orang Lampung itu tukang begal, orang Lampung itu rampok keras. Ternyata orang Lampung pun bisa berprestasi. Ini luar biasanya. Jadi kita tidak boleh menilai atau sara menjudge satu suku, menilai satu suku. Padahal itu ternyata oknum-oknum saja. Benar. Itu ya. Oke, kembali lagi. Ini Jeff, bagaimana Jeff? Kiat-kiat mungkin sahabat pena ingin tahu nih ya. Kiat-kiat untuk mungkin belajar supaya rajin atau ada motivasi untuk supaya menjadi yang terbaik. Oke, yang pertama mungkin kita harus komitmen lah. Komitmen artinya ketika kita sudah terjun gitu kan, totalitas, keluarkan seluruh energi untuk bertarung gitu kan Pak ya. Menang kalah itu artinya kan itu sebuah analogi, artinya kan kita bertarung dengan rasa malas, dengan rasa ketakutan terhadap hasil apapun nanti, artinya kita sudah melakukan yang terbaik kan. Hasil apa? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, terus yang kedua, ketika sudah menjadi mahasiswa, coba kalau saya dulu saya rangkai Pak, maksudnya semester 1 itu saya harus dapat ini, semester 2 saya harus ikut organisasi ini, semester 3 terus semester 4. Nah nanti itu semua secara nggak langsung kita sudah tahu perkembangan kita sejauh mana. Dan juga jangan pernah takut kita untuk mimpi. Saya dulu selalu mimpi Pak. Mimpi itu gini, saya dulu karena suka nonton di YouTube, pengen banget itu keluar negeri kan. Gimana ya cara keluar negeri gitu kan. Nah terus konsultasi sama dosen, Pak pengen loh saya keluar negeri, saya bilang kayak gitu. Kalau nggak salah semester sedikit dulu. Ya udah kamu mimpi aja dulu gitu kan. Kamu mimpi aja dulu. Ya udahlah. Kita kan nggak tahu ya Pak ya. Makanya kita selalu berusaha, dan tahun 2018 itu ada seleksi pertukaran mahasiswa Thailand. Dan waktu itu 15 orang yang daftar. 15 orang yang daftar mahasiswa. Di situ saya agak sedikit pesimis gitu kan. Wah, saingannya berat nih gitu kan. Tapi ya itu tadi, dulu biasa saja kita lakukan ikhtiar dengan baik, minta doa restu orang tua. Dan saat itu sebelum tes, saya ingat banget itu 2 menit atau 3 menit sebelum tes, sebelum masuk ruangan, tesnya sama Mr. Sigit. Saya telepon orang tua, nih tolong doain Jeffrey ya, Jeffrey mau tes, nanti kalau lolos saya keterima dan dikirim ke luar negeri gitu. Jadi sebelum itu nelpon orang tua dulu ya. Oke, minta doa restu, luar biasa ya. Jadi kita itu sepintar apapun, kalau betul. orang tua tidak merestui kan, restunya orang tua, restunya Allah juga. Yes. Dan alhamdulillahnya tanpa disangka-sangka pengumuman keluar, nama saya yang terpilih. Cuma satu orang gitu kan. Itu pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa di Thailand mengajar kan. Berapa bulan di Thailand? Satu bulan. 1 bulan ya. Dan cerita lagi, ini yang kedua nih Pak ya. Saya masih ceritain seputar bahwa kita itu mimpi aja dulu, dan mimpi terus berusaha, jangan pernah lupa sama yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Nah, terus itu ya, belajar tentang mimpi dan lakukan semuanya dengan semangat, dengan baik, dan jangan lupa join organisasi, ini penting banget Pak. Jadi kita itu nggak boleh jadi mahasiswa kuliah pulang. Ikuti semua organisasi, tapi dengan catatan kita nggak boleh lupain akademisi. Betul. Jadi organisasi dan akademisi itu harus balance. Betul. Yang semuanya itu bisa menunjang lah. Dan dengan organisasi itu juga saya bisa kemana-mana gitu, keliling Indonesia lah gitu kan. Ikut BEM, ikut IMM, ikut banyak organisasi yang luar biasa, dan itu sangat membantu untuk perkembangan kita. Dan yang terakhir mungkin jangan pernah lupa bahwa sekeras apapun usaha kita, kalau mungkin Allah belum ijabah, artinya ada sesuatu yang lebih baik lagi gitu kan. Pokoknya
intinya gitu sih. Ya, oke. Itu tadi sahabat pena cerita dari Jeffrey Ramdhani yang sukses menjadi mahasiswa teladan 1 ya. Oh iya, Teladan satu lagi, 1. Pak. Oke, Satu apa lagi. itu? Tentang yang video viral kemarin yang saya menggendong orang tua. Yes, itu kan banyak yang bertanya tuh, kenapa ya kok Jeffrey menggendong? Ada apa dengan orang tua? Apakah dalam keadaan Ya. sakit atau coba bagaimana itu klarifikasinya, Jeff? Iya, kalau di berita di media kan itu kan yang bilang ayah itu lumpuh kan. Betul. Nah, padahal beliau itu nggak lumpuh. Ternyata tidak lumpuh ya. Beliau nggak lumpuh, tapi kan beliau kan terkena gangguan saraf dan Oke. itu komplikasi dari penglihatan, terus stroke ringan dan juga ingatan. Sudah lama itu, Jeff? Sudah 10 tahun, Pak. 10 tahun. Oke. Jadi sudah 10 tahun. Karena kemarin itu mau masuk ke upacara wisuda itu, artinya kan agak nyeret gitu Pak ya. Dan memang biasanya kalau kemana-mana misalnya pengen ke rumah nenek misalnya, biasanya biar cepat itu Digendong. Oke. Oke. Makanya saya gendong kemarin dan itu pun itu berawal dari mimpi lagi Pak. Betul. Dan doa tadi. Saya kan pernah nulis ataupun saya sampaikan kepada media kemarin bahwa 3 tahun yang lalu, tepatnya 2017 kalau nggak salah, 17 ya. saat itu saya MC sama aku juga. Oke. MC, terus ngeliat nih proses wisuda dan situ dipanggil tuh wisudawan, wisudawati terbaik. Ya. Jadi situlah ngebatin dulu, ya Allah saya pengen lah jadi mahasiswa terbaik gitu kan. Jadi mimpi dan doa dulu ya, luar biasa. Nanti kalau misalnya saya dapat predikat mahasiswa terbaik itu, saat itu kan memang ayah sudah sakit. Saya pengen banget bawa ayah saya, meskipun harus saya gendong gitu. dan ternyata itu dikabulkan sama Allah. Masya Allahnya itulah, alhamdulillah. Dan itu ya kita kan meskipun kita berdoa tapi kita harus berusaha juga. Betul. Keras, apapun hasilnya kita serahkan ke Allah. Iya, oke. Ya, gitu, Pak. Ya, itu cerita dari Jeffrey Ramdhani ya. Beberapa memang motivasinya ya kan, cerita jalan singkat sejarah perjalanannya dulu seperti apa. Yang jelas tadi ada 3 yang saya garis bawahi: mimpi, berjuang, dan doa. Doanya terutama doa diri sendiri dan doa restu dari orang tua. Satu lagi Pak, namanya Gimana? bahwa teman-teman semua yang dengerin atau yang lagi yang lagi nonton video ini, Oke. bahwa Universitas Muhammadiyah Kota Bumi itu adalah salah satu universitas terbaik di dalam Oke. urutan Luar biasa. 10 ya. Iya. Dan juga satu-satunya universitas swasta kalau nggak salah di Lampung yang menjalin kerjasama internasional nih. Mantap. Jadi cuman di zaman saya itu cuman Unila dan juga STKIP yang mengirimkan mahasiswanya ke Luar negeri ya? Filipina dan Thailand gitu. Pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa. Dan di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi itu setiap tahunnya ada Pak. Setiap tahunnya ada pengiriman mahasiswa 2-3 orang. Nah, jadi kalau teman-teman berminat gitu kan, ya jangan pernah takut, jangan pernah ragu karena kualitas itu bukan dari kampus, bukan dari banyaknya fasilitas ataupun terdapat di kota di luar negeri, tapi dari kita sendiri nih. Mau nggak kita berkembang dan bersaing gitu kan? Kalau kita mau, artinya kita bisa. Jangan terhalang dan terhambat akan ya teman-teman gua kuliahnya di luar negeri, ada yang di ibu kota, let's say di mana lah gitu kan, gua di sini. Sebenarnya itu salah banget Pak. Karena Tinggal pengembangan diri kita gimana. Gitu sih, tambahan sedikit. Oke, jadi recommended banget nih kuliah di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Ternyata memang UMKO itu satu-satunya universitas di Lampung Utara dan masuk 10 besar perguruan tinggi swasta dan negeri di Provinsi Lampung. Jadi sahabat pena jangan ragu-ragu untuk kuliah di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Oke, Jeff, terima kasih banyak ini ya. Oke.